Halo teman-teman, selamat datang di kelas Sejarah Indonesia kelas 12 bersama saya Dida. Persiapkan diri kalian karena kita akan kembali ke masa lalu. Maka dari itu, mari kita mulai. Soekarno dikenal akan kemampuannya dalam memanipulasi simbol yang mampu melahirkan diksi-diksi ikonik. Sebut saja seperti Nasakom, jas merah, berdikari, dan nekolim. Namun, ada satu diksi yang dikenal masyarakat Indonesia secara luas, yang hingga saat ini kerap digunakan ketika situasi hubungan diplomatik dengan negara serempun kita mulai memanas. Ganyang Malaysia, slogan konfrontatif yang lahir pada tahun 1963, menjadi bagian historis dari perjalanan sejarah luar negeri bangsa yang akan kita telah melalui video kita kali ini mengenai peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia. Nah, untuk memudahkan pemahaman, mari kita lihat peta konsep berikut ini. Pertama, kita akan membahas bagaimana latar belakang dari peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia. Kedua, kita akan membahas bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Dan terakhir, kita akan melihat bagaimana akhir serta dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Maka dari itu, mari kita mulai. I hate imperialism. I detest colonialism. Kolonialisme yang telah bertahan selama ratusan tahun nampaknya telah mulai menemui titik akhir pasca Perang Dunia Kedua. Apalagi dengan ditandatanganinya Atlantic Charter oleh Franklin Delano Roosevelt dan Winston Churchill. Situasi yang tentunya memberikan dampak positif bagi sebagian negara yang masih mengalami penjajahan untuk menapaki era baru menuju kemerdekaan. Namun, keuntungan yang selama ini dinikmati oleh negara-negara Eropa dengan praktik kolonialisme membuatnya ingin tetap mempertahankan hegemoni dan keuntungan ekonomi atas wilayah yang dahulu pernah ia kuasai, bersembunyi di dalam bayang-bayang negara yang ia merdekakan, sembari mengontrolnya, melahirkan apa yang disebut Soekarno sebagai neokolonialisme. Kebencian Soekarno akan nekolim menjadi latar belakang pertama dari konfrontasi Indonesia-Malaysia, yaitu mengenai rencana pembentukan negara federasi Malaya. Selama tahun 1961, Malaysia, Singapura, dan Inggris mengupayakan mencari penyelesaian terhadap beberapa permasalahan seperti keinginan Singapura untuk merdeka. Kecemasan Malaysia apabila Singapura bergabung dengannya akan menimbulkan konflik rasial, dan keinginan Inggris untuk menetapkan masa depan atas wilayah jajahannya di Kalimantan seperti Sabah, Sarawak, dan Brunei. Maka, disepakatilah upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan rencana untuk membentuk Federasi Malaya. Namun, Filipina dan Indonesia menolak rencana tersebut. Bagi Filipina, melalui Presiden Diosdado Macapagal, menyatakan bahwa wilayah Sabah sebenarnya merupakan bagian dari Kesultanan Sulu yang hanya disewakan kepada Inggris dan bukan bagian dari koloninya. Sedangkan Indonesia, melalui Soekarno, menyatakan bahwa Federasi Malaya hanyalah negara boneka Inggris, dan konsolidasi ini hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan Asia Tenggara, serta mengancam kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya, sikap pertentangan Indonesia kepada Malaysia telah dimulai semenjak kemerdekaan Malaysia di tahun 1957. Banyak pemimpin Indonesia yang menganggap bahwa Malaysia tidak benar-benar merdeka karena tidak pernah adanya suatu revolusi di sana. Kecurigaan akan eksisnya kehadiran Inggris di wilayah Malaysia, pertumbuhan ekonomi yang baik di sana, hingga ketersinggungan akibat dukungan Malaysia dan Singapura dalam peristiwa PRRI. Sikap bertentangannya Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaya ternyata terjadi juga di wilayah Kalimantan Utara, di mana terdapat gerakan oposisi dari Partai Rakyat Brunei yang dipimpin oleh Syekh A.M. Azhari, melancarkan suatu pemberontakan kepada Kesultanan Brunei yang merencanakan untuk menjadikan Brunei sebagai bagian dari federasi, alih-alih membentuk negara merdeka Kalimantan Utara. Maka, pada bulan Januari tahun 1963, Soekarno menyatakan bahwa usulan Malaysia tidak dapat diterima, dan melalui Subandrio selaku Menteri Luar Negeri, Indonesia dengan tegas menyatakan sikap konfrontasi atau bermusuhan dengan Malaysia.
Sikap bermusuhan yang diungkapkan oleh Indonesia dan Filipina terhadap rencana pembentukan Federasi Malaya tentu perlu mencari solusi pemecahannya yang akan melibatkan ketiga negara tersebut. Sehingga menjadi latar belakang kedua, yakni berlangsungnya pertemuan antara Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Semenjak bulan Mei sampai dengan Agustus di tahun 1963, telah diselenggarakan pertemuan tingkat menteri antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia yang ditutup dengan konferensi puncak antara Soekarno, Macapagal, dan Tunku Abdul Rahman yang menghasilkan 3 dokumen, yakni Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan komunike bersama dengan kesepakatan untuk membentuk suatu konfederasi yang dinamakan Mapilindo. Indonesia dan Filipina akhirnya mulai berkompromi untuk menerima pembentukan Federasi Malaya apabila mayoritas daerah Sabah dan Sarawak menyetujuinya dalam sebuah referendum yang diorganisasi oleh PBB. Maka, Sekjen PBB yakni U Tanan menunjuk 8 orang sekretariat di bawah pimpinan Lawrence Michael Moore sebagai tim penyelidik PBB dan mulai bertugas di Malaysia pada tanggal 14 September di tahun 1963. Namun, sebelum misi PBB menyelesaikan penyelidikan dan menyampaikan laporannya, secara tiba-tiba, Malaysia memproklamasikan berdirinya Federasi Malaya pada tanggal 16 September di tahun 1963, yang akan menjadi latar belakang ketiga dari lahirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia. Sikap Malaysia tentunya disikapi secara keras oleh Indonesia dan Filipina. Filipina secara tegas langsung memutus hubungan diplomatik dengan Malaysia, sedangkan sikap yang lebih keras ditunjukkan di dalam negeri Indonesia. PKI yang sedari awal menunggangi isu konfrontasi ini, mulai membawa anggotanya untuk turun ke jalan dan melancarkan aksi demonstrasi sembari menyerang kedutaan besar Inggris dan Malaysia di Jakarta. Serangan yang terjadi di Jakarta memicu balasan dari rakyat Malaysia dengan melakukan aksi serangan ke kedutaan besar Indonesia di Kuala Lumpur, merobek foto Soekarno, serta membawa lambang burung Garuda Pancasila untuk diinjak oleh Tunku Abdul Rahman. Sontak, aksi demonstrasi yang terjadi di Malaysia membuat Soekarno luar biasa murka. Hingga pada tanggal 25 September di tahun 1963, Soekarno yang berada di Yogyakarta menyerukan Ganyang Malaysia, sehingga kembali menumbuhkan semangat revolusioner yang sebelumnya hampir meredup pasca peristiwa Irian Barat. Seperti yang telah dijelaskan di dalam latar belakang, bahwa semenjak bulan Januari tahun 1963, melalui Menteri Luar Negeri Subandrio, Indonesia telah menyatakan sikap bermusuhan atau konfrontasi dengan Malaysia. Maka, semenjak bulan April tahun 1963, di wilayah perbatasan Kalimantan, telah dikirim pasukan relawan untuk melakukan serangkaian penyerangan dan sabotase. Hingga proklamasi pendirian Federasi Malaya terjadi, maka Soekarno pada tanggal 3 Mei tahun 1964 mengadakan rapat raksasa di Jakarta, memerintahkan untuk melaksanakan suatu aksi militer dengan mengumandangkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora yang berisi pertama, perhebat ketahanan revolusi Indonesia, dan kedua, yaitu bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Sementara itu, perang dengan skala kecil yang terjadi di perbatasan Kalimantan antara Indonesia-Malaysia berhasil dimenangkan oleh Malaysia dan Inggris. Hal ini disebabkan karena TNI semenjak awal konfrontasi tidak mengirim tentara resminya karena kekhawatiran terhadap krisis dalam negeri. Hingga pada bulan Mei tahun 1964, Soekarno menugaskan Marsikal Umardani untuk memimpin komando siaga yang akan diubahnya menjadi Komando Mandala Siaga atau Kolaga, serta membagi kekuatan tempur menjadi 3 wilayah komando, yakni pertama, wilayah operasi Semenanjung Malaya, kedua, wilayah operasi di Kalimantan Barat, dan ketiga, wilayah operasi di Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur. Rangkaian pertempuran terjadi dengan skala kecil di perbatasan yang terus berlangsung hingga menjelang pertengahan tahun 1965. Serangan yang dilakukan Indonesia hampir sulit untuk menguasai wilayah di Sabah dan Sarawak karena Malaysia, selain mendapatkan bantuan dari militer Inggris, juga mendapatkan bantuan dari Australia melalui operasi rahasia yang dinamakan Operasi Clarence. Konfrontasi Indonesia-Malaysia
dianggap sebagai bagian dari peristiwa yang terjadi dalam Perang Dingin. Ryklev dalam bukunya yaitu Sejarah Indonesia Modern menyebutkan bahwa dalam konfrontasi ini terdapat segitiga kepentingan antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Tiongkok. Tiongkok yang sedari awal menentang Malaysia menyadari bahwa kemerdekaan Malaysia oleh Inggris akan menambah ancaman nyata dari negara-negara pro-barat seperti Thailand, Vietnam Selatan, Filipina, dan Taiwan. Di sisi lain, setelah terjadinya perpecahan antara Tiongkok dan Uni Soviet akibat sikap Nikita Khrushchev dalam melaksanakan destabilisasi, memicu kecurigaan Tiongkok bahwa Uni Soviet memanfaatkan peristiwa perebutan Irian Barat sebagai upayanya untuk meningkatkan pengaruh di lingkungan pemerintahan dan militer Indonesia, alih-alih mendukung PKI. Kecurigaan semakin bertambah setelah adanya perjanjian larangan percobaan senjata nuklir pada bulan Agustus di tahun 1963, bahwa Uni Soviet dan Amerika sedang berkomplot untuk mengendalikan Tiongkok. Amerika yang mencemaskan Indonesia menjadi negara komunis atau pro-komunis mengatur gencatan senjata yang diinisiasi oleh Robert F. Kennedy pada bulan Januari tahun 1964. Namun, karena terjadi tindakan PKI yang mengambil alih perkebunan dan perusahaan milik Inggris, maka upaya tersebut berakhir gagal. Hingga upaya lebih lanjut dalam melaksanakan perundingan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina di bulan Maret dan Juni tahun 1964 bernasib serupa. Selain kepentingan internasional, segitiga kepentingan juga terjadi di dalam negeri mengenai konfrontasi Indonesia-Malaysia antara Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat. Ambisi Soekarno untuk menggagalkan pendirian federasi, PKI yang menunggangi isu konfrontasi demi kepentingannya, sedangkan pimpinan Angkatan Darat yaitu Ahmad Yani yang mencemaskan situasi dalam negeri, mengambil langkah untuk mengadakan hubungan rahasia dengan Malaysia agar segera mengakhiri konfrontasi dengan mengirim S. Parman dan menunjuk Soeharto untuk menyelesaikan konfrontasi secara rahasia. Maka Soeharto akhirnya menunjuk Ali Murtopo untuk memimpin organisasi intelijen yang dinamakan Operasi Khusus atau OPSUS dan mulai mengadakan kontak dengan Malaysia hingga berhasil melahirkan Bangkok Agreement pada tanggal 1 Juni tahun 1966. Hingga konfrontasi yang telah berlangsung semenjak 1963 sampai dengan tahun 1965 mulai menemui titik akhir bersamaan dengan akhir dari pemerintahan Orde Lama akibat peristiwa G30S PKI. Menjadi pembuka awal bagi meningkatnya popularitas Soeharto yang akan memulai masa Orde Baru. Sehingga Indonesia mulai kehilangan motivasi untuk meneruskan konfrontasi dan memilih untuk melaksanakan normalisasi hubungan dengan Malaysia demi menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Dengan menyelenggarakan Jakarta Accord yang ditandatangani oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak yang akan menjadi penanda berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia. Selama periode berlangsungnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, setidaknya ada beberapa dampak yang terasa bagi Indonesia, seperti semakin memburuknya perekonomian negara karena alokasi dana pembangunan malah dialihkan untuk kepentingan perang. Selain itu, citra Indonesia di mata dunia internasional menjadi buruk karena kita dinilai sebagai negara yang mencampuri urusan dalam negeri negara lain yang berarti telah melanggar piagam PBB. Sedangkan di dalam negeri, konfrontasi dengan Malaysia telah menguntungkan bagi PKI karena sejak saat itu Indonesia semakin erat dengan negara-negara komunis terutama Tiongkok. Kedekatan hubungan tersebut semakin mesra setelah diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Mendengar kabar tersebut, Indonesia akhirnya menyatakan keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 20 Januari tahun 1965 dan semakin mengisolasi Indonesia dengan dunia internasional. Bahkan Soekarno mencoba menantang negara-negara kekuatan lama yang ia sebut sebagai Old Established Force atau ODEFO dengan membentuk Conference of New Emerging Force atau CONEFO yang disponsori oleh Tiongkok dengan menghimpun negara-negara baru yang merdeka. Bahkan, Indonesia sempat mengadakan Games of New Emerging Force atau GANEFO sebagai tandingan bagi penyelenggaraan Olimpiade. Hingga kedekatan dengan negara-negara komunis semakin terpapang jelas dengan terbentuknya poros Jakarta, Hanoi, Phnom Penh, Peking, dan Pyongyang. Nah,
Itulah pembahasan dalam video kita kali ini. Jika ada yang mau menambahkan dan bertanya, boleh ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa lagi dan bye-bye.